sampai seminggu pengajian bersama. Nah itu baru nggak ada, cuman beberapa orang masih melihat di situ dan nggak bisa diusir sampai sekarang. Jadi kejadian di sana tuh emang sampai saat ini masih banyak yang kayak begitu. Dan itu adalah salah satu kejadian dari beberapa tragedi yang terjadi di asrama Brimob. Iya, jadi emang setelah itu terjadi seperti ada memancing makhluk-makhluk astral lainnya untuk datang. Kamar itu kecil dan benar terjadi. Ketika tidur itu jam 2:30 repan di atas kepala gini, dia sambil gendong anak dengan model kayak Susana gini-gini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gua udah kedatangan seseorang yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika tinggal di asrama Brimob di Jakarta. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini sudah ada Bang Rino. Bang Rino, apa kabar, Halo. Bang? Baik, Bang. Baik dong. Oke, Bang. Ini tadi gue menarik nih. Sebelum kita syuting, kita udah ngobrol-ngobrol. Ada satu kejadian yang membuat gue tuh tertarik nih untuk membahasnya. Yaitu tentang tragedi seorang anak kecil yang tertembak. Itu ceritanya gimana sih, Bang? Itu kejadian di sekitar tahun 82. 82, dan kejadiannya terlalu cepat dan sedikit membuat heboh atau asrama. Karena kejadiannya tuh di luar nalar ketika ada anak bocah ketembak yang dilihat dari depan hanya setitik dan di belakangnya tuh hancur kemana-mana otaknya. Itu usia berapa anak kecil yang ketembak? Anak kecil kurang lebih di 4 tahun. Di 4 tahun. 4 tahun. Dan tadi juga lu sempat ngomong kalau setelah itu malah banyak sosok-sosok lain yang datang ke asrama. Benar. Jadi kalau pada basically di asrama itu emang kebanyakan dulu waktu tahun sekitar 70-an. Kalau menurut senior-senior saya di sana kebanyakan makhluk astral itu berbentuk kayak noni-noni Belanda. Setelah 80-an ke atas mungkin karena terlalu banyak orang juga, terlalu banyak kejadian juga di sana, dan mulailah dari mulai si anak kecil ini ketembak, mulai bermunculan makhluk-makhluk astral yang lainnya. Pocong, kuntilanak, sampai ke arwah tetangga sendiri. Nah, ini nih. Itu, yang arwah tetangga sendiri ini boleh ceritain sedikit ini kenapa nih? Itu meninggal tidak wajar karena ada rekan dari si suami. Dan sangat menyayangkannya lagi, dia meninggal ketika mengandung anaknya, udah kandungan besar, ketika melahirkan sampai meninggal. Dan kejadiannya di tempat, bukan di rumah sakit. Jadi kayak semacam diguna-guna. Dan buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Rino, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan Bang Rino sendiri juga ada satu episode khusus di Spotify. Jadi buat kalian yang pengen dengerin cerita lain dari Bang Rino, itu kalian bisa langsung aja ke Spotify kita. Ada di Lentera Malam Podcast Horor. Jadi jangan lupa mampir ke Spotify kita. Dengerin. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Rino, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi gue tuh kan kebetulan tinggal di asrama Brimob daerah Jakarta nih kan. Jadi dari lahir lah emang gue disitulah hari-harinya. Jadi sebelum gue lahir pun itu asrama punya cerita yang mistis. Soalnya emang dulu nggak sepadat sekarang. Banyak lapangan bola, banyak kejadian hal-hal yang aneh, yang masih nggak begitu rame lah. Sekitar tahun 80-an kan emang sepi banget. Beda sama sekarang. Salah satunya itu yang paling gempar di sana adalah ada kejadian anak 3 tahun ketembak senjata M16. Itu tepat di jidatnya, bolong.
belakangnya hancur. Itu kejadian tahun 82. 82. Ya, semenjak itu mulailah kejadian-kejadian. Dari situ banyak kejadian-kejadian yang memancing mungkin arwah itu dan anak-anak kecil di situ yang kasat mata terjadi. Kejadian itu bermula dari sehabis apel. Itu kan zaman dulu kan selalu mampir ke rumah temannya. Kebetulan zaman dulu tuh nggak seenak sekarang. Zaman dulu tuh zaman-zamannya masih gabung TNI. Jadi ketika habis apel ngumpul di satu rumah anggota yang lainnya. Kebetulan itu di atas rumah kita, rumahnya rusun. Jadi asramanya itu rusun. Ketika tuh pada ngumpul di atas. Saya satu blok tapi beda lantai. Nah, ketika di atas itu senapan magazinnya tuh udah dicabut. Tempat peluru. Cuman masih ada nyantol satu. Ada salah satu senapan yang nggak dicek. Ditaruhlah dekat pintu. Ketika itu yang punya rumah, saudaranya tuh lagi mampir dari kampung, mampir ke sana sekitar berapa hari lah, namanya juga saudara kan mampir. Dia lagi bermain, Bang. Pas lagi bermain, dia emang yang paling gede itu SMA, mau lulus di kebetulan mau daftar juga. Dan lagi main di situ, kebetulan ngelihat senjata. Itu anak melihat senjata nggak ada magazin, tempat pelurunya dipikir kosongan. Jadi diambil salah satu. Datanglah adiknya umur hampir 4 tahun, 3 tahun begitu. Tembak. Akhirnya langsung lah. Tembak. Dipencet lah, cetak. Meledak, heboh sama. Duar. Sininya bolong, sininya hancur. Karena kan sistem peluru kan dimuter begitu. Hancur belum. Itu langsung kena kode etik, dipanggil sampai yang punya senjata kenaikan pangkat tertunda. Jadi kalau di anggota tuh kalau punya masalah, kalau nggak dipecat ya di sidang orang-orang udah naik pangkat dia nggak. Jadi ditunda berapa tingkat gitu, karena kelalaian. Yang punya senjata ya? Yang punya senjata. Nah, untuk yang tembak ini anak usia berapa dan yang ketembak usia keberapa? Yang nembak itu yang masih usia 17-18 tapi nggak diproses karena itu kelalaian dari anggota. Kalau yang ketembak itu 4 tahunan lah, kurang 4 tahun. Masih kecil. Nah, sejak itu ada kejadian-kejadian yang aneh. Jadi kalau kebetulan itu rumah dibeli sama abang saya. Ketika pas mau dibeli, saya kan sering ngaji tuh, ada tukang ngaji. Jadi mau diliatin nggak rumahnya, pas orang yang naik ke atas itu ngeliat ada sesuatu kasat mata yang aneh. Nah akhirnya dia ngomong gimana kalau ini dibersihin dulu atau kita tempatin semalam sebelum dipindahkan barang. Mulailah beberapa ngajian ke atas, dinginepin semalaman. Ternyata benar di situ tuh banyak banget anak-anak kecil, entah itu tuh apa buka nggak ada yang tahu, cuman dikasih tahu untuk supaya pergi karena terlalu banyak anak kecil gitu. Jadinya banyak arwah anak kecil. Iya, salah satunya yang pernah tembak. Jadi itu banyak. Mungkin dia ngajak temen dan sebagainya karena emang basically asrama yang saya tempatin ini dulu pernah tempatin nama Belanda. Dari urban legendnya itu juga pernah ada suatu ketika siang-siang pun ada noni-noni Belanda. Zaman saya kecil itu nggak kaget kalau seandainya ada suara kuda muter-muter sama beberapa pasukan brek sama kuda. Itu pernah kejadian ada kebakaran. Jadi setiap ada kebakaran di asrama ada salah satu lonceng besar. Itu lonceng gede buat setiap kalau apel, teng pada apel gitu. Itu kalau setiap kebakaran itu lonceng bunyi sendiri. Dan waktu mau dipindahin pun kepala kebo ditaruh di situ. Kalau di asrama tuh belanja terlalu banyak banget. Dulu itu ada tempat asrama itu masih bangunan Belanda. Jadi emang pada dasarnya sebelum ditempatin emang Belanda yang nempatin. Jadi kayak arsitekturnya masih berbentuk kayak Belanda lah. Salah satu lonceng yang tebel. Balik lagi yang tadi anak kecil, itu emang di tempat saya pun ada yang namanya tuh seperti makhluk-makhluk kuntilanak. Salah satunya saya ngalamin sendiri, kakak saya yang nempatin di situ. Jadi kakak saya yang nempatin di situ hamil. Pas udah waktunya hamil itu ke rumah sakit ibu dan anak di Jakarta juga, anaknya meninggal, dia pulang. Karena rumah saya kan di bawah, kakak saya kan nempatin yang atas. Nah ketika di bawah, depan saya tuh pohon mangga yang tingginya 3 lantai.
itu suka bergerak sendiri dan nggak tahu kenapa ada salah satu orang yang mengerti, yang bisa melihat sesuatu gaib-gaib datang ke tempat kita. Dan ada satu anak kecil yang ke tempat dia hancur belakangnya. Itu masih belum ketahuan itu siapa tuh anak. Akhirnya ditelusurin, dia masih nggak usah lah. Jadi orang yang bisa gaib itu pernah ke asrama nih. Ketika dia lagi sholat tahajud, katanya ada satu anak kecil yang minta tolong ke asrama. Beberapa dia nggak digubris, mungkin udahlah, dia mungkin nggak ada waktu juga. Selang beberapa hari ada lagi anak kecil yang beda. Ternyata anak kecil yang beda tuh lebih giat atau lebih ngotot untuk berkomunikasi sama ini ibu-ibu ya, kayak Bu Haji gitu. Lebih konsisten, lebih terus-menerus menemuin. Akhirnya si Bu Haji ini menemui itu anak. Ditanyalah kenapa. Akhirnya itu anak bilang bahwa ibunya dia dalam masalah. Bisa minta tolong, akhirnya dituntun untuk ke sana. Dan sampai sana Bu Haji ketemu lagi anak yang bolong. Ternyata anak yang bolong itu sama anak kecil yang lebih kecil lagi bilang bahwa kakak saya lagi diincar sama kunti karena masa nifas kan belum habis. Terus waktu mau habis kan dikuret kan kalau habis bayi meninggal kan, jadi nggak kuat buat naik ke lantai 2, itu diliatin. Jadi diincar kapan waktunya itu kunti buat turun. Itu selama 3-4 hari buat ngusir itu kunti nggak bisa juga. Dan ibu itu kakak kita sekeluarga pada kaget, kok ibu bisa kesini? Akhirnya diceritain waktu pertama bolong, yang kedua ini anak lebih kecil lagi, sampai ngerengek ala-ala anak kecil nangis. Jadi anaknya kayak kecil banget tapi lincah gitu ya, mungkin si anak ini janin yang udah meninggal. Ternyata pas datang ke sana berembuk gitu ngaji, ibu itu kayak melakukan hal yang sakral. Diceritain lah bahwa yang kecil itu suruh minta tolong mamanya untuk ikhlas, itu anaknya minta tolong ke Bu Haji itu perantara supaya mengusir itu kunti, jangan incar mamanya. Jadi Bu Haji tuh ngomong ke kita nggak ada yang kenal Bu Haji. Tiba-tiba dia datang, dia menceritakan bahwa ada satu anak kecil umur 3-4 tahun sama dia dicuekin, tapi ada yang lebih kecil lagi, dia lebih ngotot, kayak lebih agresif untuk tolong gitu. Akhirnya ya yaudahlah, kenapa enggak, diikutin lah. Ketika sampai ke rumah, ada anak yang kemarin pernah ke tempatnya. Dan ternyata tuh anak juga mau bilang sama Bu Haji, minta tolong bahwa orang yang di situ lagi diincar sama kuntilanak. Berarti sosok arwah anak kecil yang ketembak ya? Iya, Itu jadi juga ikut minta tolong. Mungkin ada sesuatu perilaku kakak saya yang baik di situ, atau emang dia nggak mengganggu karena matinya kan juga nggak wajar. Malah kata Bu Haji, ketika selesai ngusir kuntilanak itu kan diusir, akhirnya kita potong mangga. Setelah berapa Bu Haji itu puasa putih dan sebagainya, kita potong, kuntilanak itu pindah. Kebetulan pohon mangga ada 2 gini nih, Bang. Dipindahin ke sini maunya. Akhirnya dipindahin ke situ, mau nggak mau. Udah selesai begitu, malah si anak yang bolong itu, dia nggak tahu kalau dia udah meninggal. Dia tuh nggak sadar, dia masih berusaha buat ngomong, main sama anak kecil ini bingung. Jadi kayak jadi teman mainnya anak yang meninggal itu kata saya. Kata Bu Haji, emang beberapa orang yang meninggal yang nggak wajar harus ada salat gaib. Jadi menuntun. Jadi orang yang kadang-kadang kita suka lihat di cerita gunung atau orang yang meninggal di kecelakaan gitu. Pada dasarnya mereka tuh nggak tahu mereka udah meninggal karena kejadiannya itu terlalu cepat, sepersekian detik ternyata udah meninggal. Jadi orang yang kecelakaan pernah kelihatan di situ, itu karena mereka tuh nggak tahu mereka sudah meninggal. Akhirnya dituntun sama Bu Haji melakukan salat gaib dan sebagainya. Ya akhirnya itu anak udah mulai nggak ada lagi. Jadi itu banyak banget ngomong sampai setelah 30 waktu itu kejadian 30 tahun berarti. Setelah kejadian 30 tahun itu anak kan nggak gede-gede dan dia juga nggak merasa bahwa dia itu udah meninggal dan kelakuannya masih begitu sampai diminta ketemu keluarganya bahwa bapak mamanya udah meninggal. Jadi di kronologi selama 30 tahun itu diceritain dia nggak sadar kalau dia udah meninggal. Jadi bokap sama nyokapnya itu udah meninggal juga? Udah meninggal juga. Jadi kayak arwah yang tersesat karena ada kejadian yang kakak saya anaknya meninggal. Mungkin kata Bu Haji, ini anak pas balik ke atas bisa komunikasi. Soalnya katanya untuk energi itu cocok-cocokan. Kadang-kadang mereka nggak bisa ngeliat kita nggak bisa lihat mereka. Dan kebetulan cocok. Minta tolong. Bu Haji datang, ya jatuhnya mungkin jodoh kali ya. Bu Hajinya datang,
Dia ngasih tahu, ngakuin ritual dan sebagainya. Salah satu keluarganya didatengin, akhirnya komunikasi dan sebagainya, sholat gaib, melakukan sama-sama, hilang. Tapi setelah dilakukan sholat gaib, itu kakak Bang Rino nggak kenapa-napa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi sebelum itu ada kejadian juga. Kejadian setiap ke kamar mandi, selalu ada yang ngedempetin, ikutin. Makanya kita menganggapnya lebay udah gede, masa kecil nyok. Jadi kita merasa menggampangkan. Setelah ada kejadian itu, ternyata emang benar masa nifas itu nggak boleh ditinggal. Masa nifas itu adalah masa-masa yang wangi bagi kuntilanak. Jadi kayak mau diembat atau mau dijahatin sama tuh kunti. Itu kunti emang jahat betulan. Sampai pohon yang seberang pun akhirnya ditebang juga. Itu dipindahin ke arah kuburan Kober. Karena kebetulan agak lumayan jauh lah dipindahin ke sana. Berarti arwah yang tadi anak kecil yang paling kecil itu adalah anak dari ponakan saya jatuhnya. Iya. Keponakan ya. Ketika keluar minum air ketuban, 3 hari meninggal. Cowok apa cewek? Cowok. Di kejadian di situ selalu ada mistis. Sotonya lagi, ketika dalam satu waktu di asrama itu bergiliran meninggal. Jadi setiap berapa sehari sekali meninggal. Kita pernah namanya itu motong kepala kebo lagi, atau sama tuh kayak sholat gaib, semua pada berdoa. Jadi pernah salah satunya teman saya lagi tidur, dia mimpi tidur. Lagi mimpi, dia tidur ada keranda digotong sama 4 orang. Pas dia ngelihat, kakinya nggak ada. Itu kejadian di asrama juga. Kakinya nggak ada. Udah begitu, dia kebangun kaget. Dia minum, dia ngelihat keluar, penasaran, mungkin pengen ngeliat keluar kali gitu ya. Pas dia ngeliat keluar, kejadian yang dia mimpi ada di depannya. Ada orang ngangkat keranda, kakinya nggak ada. Semenjak itu per 3 hari sekali di asrama ada yang meninggal. Pertamanya nggak percaya, tapi terus-terusan bergiliran. Ya wallahu alam ya, maksudnya bukannya percaya ada gituan langsung meninggal, cuman akhirnya kepala asrama pada ngobrol sama semua RT, berganti-gantian jaga malam. Dan beberapa ada yang ngeliat lagi begitu. Akhirnya habis syukuran, setelah sebulan begitu, baru udah nggak akan muncul lagi. Jadi setelah ada beberapa kerabat tanpa pengetahuan kepala asrama, mendatangkan orang yang spiritualnya jago. Ternyata di dalam sana ada yang itu ciri-ciri orang belajar ilmu hitam. Jadi ada beberapa orang yang namanya daerah kan pastilah ada yang belajar ilmu hitam, ada yang nggak mau belajar, ada yang mau belajar. Kebetulan di sana tuh syaratnya mungkin seperti itu ya. Jadi dipanggil lah beberapa orang spiritual. Ini sebenarnya ada kejadian apa sih? Diceritain lah akhirnya. Diusir akhirnya. Setelah diusir, terus kita juga banyak yang sholat berjamaah gaib di lapangan, hilang tuh kejadian. Jadi urban legend di sana tuh sampai sekarang pun kalau ada orang yang bisa ngelihat, itu isinya banyak. Kebetulan apalagi yang non blonde saat ini masih ada. Pernah ngundang ustadz lah, lumayan terkenal di daerah sana, sampai bilang umur dari si Noni ini melampaui orang-orang di sini yang punya pegangan semua. Jadi mungkin udah ratusan tahun. Dan itu nggak mengganggu, malah kita sebenarnya jadi tamu. Jadi nggak bisa diapa-apain. Kalau seandainya bisa ngelihat noni-noni, orang berkuda, berpakaian kapiten, emang udah mereka di sini. Jadi nggak bisa diusir, nggak bisa diapa-apain. Malah kita di sini sebagai tamu. Tapi selama sampai sekarang, nggak pernah tuh yang namanya ada dari penangkapan mereka mengganggu atau mencelakakan warga sana. Kalau untuk Bang Rino sendiri punya pengalaman juga di... Kalau pengalaman pribadi saya sendiri sering. Cuman doktrinan dalam hati saya ini, saya kan ari-ari di sana. Ari-ari maksudnya ari-ari di situ, lahir di situ. Nggak mungkin lu pada nyelakain gue. Cuman waktu pernah lagi nongkrong pada suatu ketika, kan saya main gitar nih sama temen. Waktu itu lagi demen ngeband. Kebetulan cuma berdua lagi ngeband. Dan saya ini bukan tipe kalau orang yang kaget nyebut astagfirullahaladzim, enggak. Kalau kaget, jalan loh gitu. Lagi tiduran di bawah pohon belimbing depan rumah saya tuh masih ada pohon mangga tuh posisinya. Lagi tidur, tiba-tiba tuh di atas pohon belimbing jatuh pala segede ban kontainer. Matanya gede, itu pasti jin.
saya ngeliat sendiri, matanya gede, hidungnya nggak jelas, bibirnya doer. Langsung posisi lagi tiduran, langsung brek, astagfirullahaladzim. Teman saya langsung, kode apaan nih begini? Tidur yuk, udah setengah 3. Udah setengah 3 selesai, langsung dah tuh. Akhirnya paginya diburu-buru ke rumah. Semalam ngeliat apaan? Pala gede banget. Gila, kita digangguin sama pala gede, kata. Iya, apaan bentuknya? Ya, kurang lebih kan saya gambarin, matanya kayak baso, hidungnya nggak jelas, nggak ada, bibirnya doble. Begitu siapa yang nggak kaget, ya gituin. Akhirnya malam-malam kita tungguin lagi tuh, bukannya takut, cuman kayak merasa, lu gila, lu gua anak sini masih juga ditampakin. Kalau orang lewat depan rumah sih sering diketawain, pohon mangga bergerak sendiri, itu udah sering. Cuman kalau kita nggak pernah. Nah, suatu ketika kita punya temen tuh yang ibarat kata di luar asrama ya, kita panggil gitu, dia ngerti lah di keturunan darah biru. Kebetulan dia itu lagi main kain, namanya anggap ya Asep lah, samaran. Sep, kemarin gue begini-begini, gue ada salah apa gimana sih Sep? Gue takutnya itu pertanda sesuatu yang gue nggak paham nih Sep. Besok malam aja ya, ini gue ada inian, besok malam gue kesini. Tiba-tiba benar besok malam di ke tempat kejadian depan rumah persis jam 12:30 dia mulai ngewirid, udah mulai ngewirid, selesai dia langsung nebak, lu lahir 1 suro ya? Iya. Kok lu tahu? Enggak, awal lu gue ngebaca lu 1 suro. Kenapa Sep? Beberapa di sini mau komunikasi sama lu. Komunikasi apaan Sep? Lu siap apa enggak? Soalnya lu peka tapi nggak ngerti harus ngapain. Hal-hal yang kayak gitu jadinya nggak nyambung. Lu harus siap, kalau lu terima lu bisa, tapi kalau lu nahan lu nggak bisa. Dan saya ngomong, emang gue nggak mau urusan sama begituan, udah masing-masing, lu di alam beda, gue di alam beda. Kalau gue ikutin jalurnya, gue nggak ada yang ngarahin, gue nggak paham, gue jadi orang idiot nih, jadi orang gila ntar. Emang kebanyakan orang-orang kan kayak mempelajari ilmu hitam atau putih tanpa ada yang bimbing, jatuhnya kan kayak orang gila, ngomong sendiri, apa sendiri. Akhirnya dia ngomong seperti itu, bisa nggak lu panggil? Maksudnya apa, digituin gue. Dan suatu ketika dia bilang, gue butuh media buat dia ngobrol. Nah kebetulan teman-teman di situ cuma berempat. Dia bilang nggak ada yang cocok nih buat dimasukin medianya. Kalau gue masukin ke dia, gue paksain, dia bakalan pingsan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ini nggak ada yang cocok nih. Akhirnya ada satu teman, udah paksain ke gue aja, nggak apa-apa kok. Tapi nggak apa-apa ya kalau lu langsung tiba-tiba lemes, udah mual-mual ya, nggak apa-apa. Akhirnya ya sebenarnya percaya nggak percaya ya, dimulai ritual lagi, wirid sebagainya, masukinlah ke dalam situ. Ternyata yang itu emang jin. Jadi jin itu adanya di dekat rumah saya tuh, emang penunggu udah lama. Dan dia cuma pengen ngomong bahwa ini ada saya di sini. Nah dia langsung ngomong, kalau bisa disarankan di sebelah, kan waktu itu posisinya kan kejadian sebelum ponakan saya meninggal, yang kakak saya itu, dia cuma menyarankan pohon mangga ini pohon belimbing, jadi pohon belimbing. Dia cuma menyarankan pohon mangga itu dua-duanya ditebang. Cuman sayang semua orang, karena emang mangganya berbuah, kan sayang tuh, mangganya enak, harum manis sama Indramayu. Nah itu orang ngomong, yang jin ini ngomong, itu nggak bagus buat orang di sini, mohon ditebang. Ibarat dia tuh ngasih wanti-wanti bahwa yang nempatin pohon mangga 2 itu bukan sosok makhluk astral yang bersahabat, biasanya mencelakakan. Nah ketika saya tanya, siapa yang sudah mencelakakan? Ternyata dia itu media. Kalau ada orang yang membutuhkan media untuk mencantet, atau biasanya medianya lewat ini kunti. Jadi ibarat kata mungkin dia berkolab kali ya sama jin yang lain untuk menjahatkan. Kan kalau pas saya tanya, emang harus begitu? Kalau ilmu hitam butuh media si dukun untuk mencelakai orang. Nah untuk di wilayah asrama, salah satunya itu kunti adalah media untuk mencelakakan orang. Kita nggak ada yang percaya. Dia cuma ngomong, saya cuma bisa seperti itu. Saya kasih tahu ke kalian, cuma bilang seperti itu. Kita mah percaya nggak percaya, Bang. Setelah setahun setengah dari kejadian itu, benar. Ketika dirut kembali ke yang udah lewat, langsung almarhum bapak saya bilang, apa ini kemarin kamu cerita ya, Rin? Ternyata emang benar. Jadi kedua itu emang harus dibang. Ada kemungkinan juga, wallahu alam ya, Bu Haji yang nolongin tadi,
kematian keponakan ada sangkut pautnya dari itu Kunti. Gitu. Mm-mm. Berarti kakak dari Bang Rino Iya. ini ada yang isengin gitu. Benar. Cuman dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan, dan itu juga kan tabungan kakak saya di akhirat nanti. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemani jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Tapi udah sempat ketahuan siapa pelakunya? Enggak. Kalau curiga malah jatuhnya nanti suzon. Jadi kebetulan almarhum bapak dan suaminya kakak saya ngomong, udah ikhlasin aja lah. Hal-hal beginian nggak perlu ada yang tahu. Yang penting kita udah ikhlas, semuanya masih selamat, ibu bapak semuanya, dan penyebabnya juga udah diusir dan sebagainya. Itu salah satu yang satu. Belum lagi yang itu di tempat saya ternyata ada yang namanya teritorial, Bang. Tempat saya itu kan per blok. Jadi kekuasaan Kunti itu antara percaya nggak percaya. Waktu yang di Pohon Belimbing tuh teman saya ngomong di sini terlalu banyak. Jadi persekian kubik meter itu penunggunya beda-beda. Jadi dia per kotak-kotak tuh beda. Udah selesai dia ngomong tapi nggak ganggu kok, cuma yang ini doang. Ya udah deh, akhirnya selesai. Teman saya tuh kebetulan pengusaha di Thailand. Karena emang dia kan bukan orang paranormal bayaran. Kebetulan saya minta tolong sama dia karena dia punya kelebihan. Udah selesai pergi. Nah, beberapa teman saya yang juga punya keahlian kebetulan juga masih anak asrama. Dia masih daerah Keraton Solo. Cuman beda RT. Di asrama tuh RT-nya sampai 20-an. Dia sama bawah. Pas lagi main, dia lebih tua. Rin, woi bang, gimana? Gue nongkrong di sini ya. Tumben lu. Dia agak jauh RT-nya. Enggak, pengen ngobrol aja sekalian ngeliat-ngeliat nih. Ada apaan? Heran gue, ngapain pada terbang-terbangan? Terus nyambung. Wah, apa yang kemarin dikasih tahu masih Asep nih, kayak gitu kan. Kenapa bang? Ini terlalu banyak nih. Tapi sebenarnya nggak. Jadi makhluk begituan tuh paling nggak suka kalau dibacain. Seandainya di sini nih saya bacain, bisa ngeliat nih. Si ini karakternya itu paling gak demen dia. Dan di sana dia ngomong, ini dari pagar sini ke sini itu beda-beda. Jadi tempat yang saya dudukin itu juga satu RT mas saya itu 6 bulan sebelumnya ada orang yang meninggal melahirkan. Itu waktu tahun 93 setiap gerimis Isa ke atas selalu muncul. Kita nggak ada yang nyangkut pautin itu sama yang ibu itu meninggal. Iya. Jadi setiap gerimis tuh ada orang yang diem. Kan kita emang lantai gini kan, lantai 3, 4 gitu. Jadi kalau ngeliat ke bawah, kalau gerimis di tiang listrik pasti ada yang berdiri. Selalu ada yang berdiri. Dan mereka nggak, paling karena di situ kan terlalu banyak kunti. Jadi palingnya di pohon mangga. Paling di pohon mangga. Dan kebetulan kalau saya kan suka keliling-keliling tuh, waktu itu masih SMA. Pas pulang, hujan nih, tar aja nunggu. Nggak apa-apa, gue biar sekalian mandi hujan, gitu kan. Sekitar jam 10-an. Jadi enak banget tuh, pas baru mau masuk, itu di bawah tiang listrik, kunti. Cuman kok gendong. Yang kita lihat tuh sering-sering tuh, drup, gitu. Paling cuma diem. Ini kok gendong. Jadi posisinya tuh lagi, ini hujan-hujanan si ibu-ibu. Akhirnya saya mundur. Mundur tuh karena, ini janggal nih. Soalnya jaraknya cuma 4 meter, kan masuk gang nih, 4 meter. Otomatis kalau ngelewatin terlalu dekat. Iya. Jadi nyali jadi menciut. Ini takut ditegur nih, mundur dulu. Datang lagi ke tempat tongkrong. Kenapa? Anterin gue yuk. Apaan? Kita datang lagi tuh. Gak ada bang, gak ada yang ngeliat. Lu parno lu, orang gak ada apa-apaan. Sampai di depan tiang listrik nih. Tuh, gak ada kan? Iya, gak ada. Tadi di sini. Ya udah mandi, bilang, gue parno nih. Gak lama, itu masih jam setengah 12-an lah. Nah, udah gitu, sampai rumah jam 10, setengah 12-an, nyokap kebetulan suruh beli martabak. Di seberang asrama tuh, sana ada tukang martabak enak. Pakai payung, jangan ini lagi. Iya, Mak. Yaudah, pas mau
ada lagi Dengan posisi yang sama. dengan posisi yang sama. Ini maksudnya apa nih? Akhirnya saya mikir sama yang dibilang si Asep. Itu ada yang mau komunikasi dan sebagainya. Cuman gue belum bisa nih begini nih. Maksudnya gue nggak siap. Apalagi kalau seandainya dia ngobrol, lo langsung mikir, nanti langganan, beberapa ikut-ikutan. Wah, gue nggak mau urusan beginian nih. Tapi mau nggak mau sebenarnya nggak mau. Antara lari atau jalan. Masih ngumpulin ya kekuatan lah, maksudnya kekuatan mental buat lewatin. Nah, ketika udah baca yang gue hafal, lewatin dengan catatan anduk payung nih gini. Jadi ngomong liat mukanya, soalnya nggak asik banget mukanya. Tapi kakinya tuh benar-benar kayak yang di TV tuh, dengan kuku yang kalau kan gue cuma ngeliat kaki, namanya orang kan takut nih, kayak kita nonton film serem, tapi dikeliatin kan. Nah, ketika gue takut, tapi gue pengen ngeliat kakinya. Nih kalau nggak ngambang nih, lihat aja gue gebok nih, tendangan balik nih. Dalam hati pas ngeliat ngek, kaki ngambang bener gini. Jadi warnanya tuh ungu. Jadi kayak kuburan hampir kayak ungu, bener-bener keriput yang kayak kebet-kebet, dan hawanya itu walaupun hujan, bau-bau anyir. Kayak bau anyir. Nah pas udah gitu masih ada oke. Nah ketika kayak sekukan bayi, wah gue lari sekencang-kencang. Wah, bunyi bayinya, lari di tukang martabak. Ada beberapa teman, kenapa lu? Gila, kenapa? Ada lagi. Parno, tadi kan si Andre ngituin lu si Andre. Enggak, Andre mana Andre? Udah pulang lah, setengah 12. Nah, akhirnya tukang martabak, udah anterin gue ya. Enggak Nah, kebetulan emang asrama kan sama pedagang kan sedikit membantai lah. Lu nggak anterin, lihat nggak boleh jualan di sini lu. Lihat aja lu. Ya, bentar. Dianterin lah. Sialnya ketika sama tukang martabak masih ada. Dan tukang martabaknya juga ngeliat. Gue pikir kalau ngajak temen nggak bakal ngeliat nih. Tukang martabak ngeliat. No, kabur. Wus. Gue bingung antara maju, mundur. Akhirnya gue mundur lagi. Min, gimana? Wah, saya nggak ngerti. Udah nggak apa-apa, saya besok nggak jualan juga katanya. Akhirnya tuh lumayan sekitar setengah jam di depan sampai tuh martabak jadi anget dan tadi panas. Ya udahlah, dalam hati ini harus diselesain. Kalau enggak, gue bakal dikejar nih. Untung-untung di situ, jangan-jangan dia masuk ke kamar. Udah sampai situ, udah niat mau ngobrol, Mang. Lari, push, langsung jadi pintu itu nggak pakai pelan lagi, langsung sama payung-payung yang masuk juga. Tadi katanya udah cuci muka, udah baca. Kebetulan kamar itu kecil dan benar terjadi. Ketika gue tidur, kamar gue cuman ya kecil lah pokoknya, buat kasur yang single satu sama lemari. Ketika gue tidur, itu jam 2:30 ngerep-repan di atas kepala gue nih, dia sambil gendong anak dengan model kayak Susana, gini. Wah, kejang. Sampai ngomong, astagfirullahaladzim, mau ngomong, baca, nggak bisa sama kali. Pas bisa aku kabur ke kamar bokap, cerita sama Babe masuk ke situ, megangin sapu lidi, apa itu, aren ya, kan kita ada tuh. Ditungguin sama bapak, nggak ada juga. Akhirnya bilang, pas paginya bokap bilang, anak cowok itu harus berani. Yang begituan, kalau dikejar, nyamperin terus. Itu ada apaan? Akhirnya nelpon lah ke Asep. Sep, gue udah bilang, hadapin, hawa lu sama dia beda. Tapi kita lebih mulia daripada makhluk seperti itu. Telepon lah, Sep. Coba beraniin ya, apapun caranya, lu tutup, ngobrol aja. Udah ngomong, iya, berani. Itu makhluk-makhluk seperti itu biasanya keluar ketika gerimis. Itu paling seneng. Makanya kalau beberapa orang zaman dulu kalau kita habis gerimis gitu atau masuk rumah, disarankan untuk cuci muka, cuci kaki. Selain ada kotoran, suka ngikut katanya. Pas udah sehari, 2 hari mulai gerimis dah tuh dari maghrib. Saya pikir ini mungkin saatnya nih. Ditungguin, nggak ada. Udah mulai berani. Besokannya nggak hujan, ada. Pas mau suruh beli rokok, ada. Giliran nggak hujan, ada. Lari. Balik, nasi. Marah lagi bokap. Kenapa lari? Ada lagi. Samperin. Saya tungguin. Ketika mau nyamperin, bokap di belakang. Nggak ada. Bokap masuk. Iseng-iseng dong sama anak cowok ya. Iseng-iseng nih. Pas ngeliat, ada. Baca-baca yang bisa samperin tuh di bawah tiang listrik. Akhirnya ngomong sama dia. Maaf, siapa ya? Diem.
ada apanya? Diam, bener-bener diam, nggak ngomong apa-apa, cuman kaki itu yang kayak ngelayang. Selang ada sekali tuh 30 detik, nyali nggak kuat. Jadi kayak antara pernah kesetrum baterai yang kecil kan tuh kayak rasanya seperti itu. Lari gue nggak kuat. Wah nggak kuat nih, lari. Akhirnya nelfon lagi tuh si Asep. Sep, gue nggak kuat. Lu harus berani. Soalnya dia udah sampai berani ke kamar lu. Ada sesuatu yang mau diomongin. Hari besoknya tungguin lagi, nggak ada, 1:30 kencing. Namanya baik lagi tadi, namanya manusia ya nggak. Penasaran nih, gue harus berani, gue harus gentle. Nyari payung nggak ada. Akhirnya ini tiang listrik, ini rumah, duduk di depannya. Ntar nunggu dulu. Ternyata ada di sebelah. Jadi dia itu tahu apa yang kita pikirin, apa yang kita hayalin. Dari awal si Asep nih ngomong, makhluk begitu tahu apa yang lu pikirin. Jadi lu tanpa ngomong dia tahu. Dan akhirnya ngomong di situ tuh, dia ngomong nih, nggak ada jawaban sama sekali. Dia cuma diem dengan muka yang sedih, dengan di sini kekopek, di sini ya anaknya sih kayak boneka bang. Jadi bukan bedongan sih, lebih mirip kayak bekas kain arcak, Kain jarik. iya kain apa tuh yang bekas pokoknya, yang nggak seputih yang kayak di film-film. Oke. Baunya juga bau anyir dan sebagainya, perut sampai gue bingung ini antara sundel bolong apa kunti, nggak ngerti. Yang pasti sih pakaian yang nggak jelas, jaraknya dari sini. Gue nggak begini bang, ngomong bang, begini gue ngomong dengan gemeter, dia nggak ngomong apa-apaan. Akhirnya gue masuk, udah selesai, gue bilang pas ngilang gue masuk, dia nggak ngomong apa-apaan. Cuman ketika tidur gue dimimpiin. Jadi waktu mimpi saya sadar tuh bahwa ini gue lagi mimpi nih. Akhirnya dia ngomong bahwa itu adalah tetangga saya yang beda blok dan dia meninggal dengan tidak wajar. Dan beberapa, jadi meninggal itu di rumah bukan rumah sakit. Jadi dia nggak wajar, dan beberapa kain kasa, beberapa kapas masih banyak yang dekat selokan situ. Selokan mati ya, maksudnya cuman selokan air tapi kering, bukan selokan air yang berjalan. Di situ banyak darah yang belum dikubur. Dan dia ngasih tahu bahwa itu adalah rekan dari suaminya yang bikin guna-guna. Akhirnya selesai, pas bangun masih sadar. Maksudnya sadar tuh tadi mimpi masih ingat. Biasanya kan kalau kita kan bangun lupa mimpi apa, sadar. Cuman pikir mimpi nih. Selang 2 hari si Asep datang. Dia bilang, Sep kalau bisa ke rumah dong, diceritain. Yaudah, ntar malam gue kesini lagi. Akhirnya dia ke situ, mulailah kita tunggu di tiang listrik. Dimulai ritual, ngewirit dan sebagainya. Akhirnya dia ngomong, Sep gini, itu benar. Yang lu ceritain ke gue di dalam mimpi, itu benar kejadiannya. Sekarang bisa nggak ketemu sama keluarganya? Ini 10:30 malam, Sep. Nggak bisa. Masa iya kita gedor-gedor? Udah gedor aja demi kebaikan. Kan lu tetangganya. Mau nggak mau kita gedor nih. Ngomong pelan-pelan bahwa Om, kan kita ini manggil Om, mau ngomong sesuatu. Kenapa Rin? Di situ sebenarnya udah beberapa hari ini Rino ngelihat Om. Ngeliat apa? Ngelihat Tante. Kamu jangan stres. Saya ini lagi berkabung. Belum juga kering itu tanah, kamu udah mulai. Gimana kalau ngomongin di dalam Om? Kamu sama siapa ngomong begitu? Dia ngomong gitu. Sama teman saya sebenarnya dari kemarin Om, saya pengen ngasih tahu, cuman saya nggak berani karena teman saya ini juga bisa melakukan media Om, bisa masuk ke dalam. Panggil teman kamu, nggak usah ngomong di luar nih, nggak enak nih kalau orang ngedengar, orang yang udah nggak ada diceritain lagi. Padahal saya berusaha untuk mengikhlaskan katanya. Ketika ngobrol, ceritain dong waktu pertama bolak-balik. Emang gimana? Ya Om, emang posisinya itu orang-orang nebaknya itu bahwa kunti yang biasa. Karena nggak pernah ngelihat langsung, karena ngeliatnya dari lantai 4, lantai 3, cuman berdiri. Padahal dia tuh lagi begini. Gitu. Ada anak kecil. Saya ngeliatin. Saya ngomong, apa buktinya mimpi kamu itu benar? Saya ceritain, ini mimpi saya ada satu selokan di belakang. Mandi ini kemarin di mana? Iya di belakang. Tapi itu belum dikubur Om, beberapa sih. Soalnya meninggalnya nggak wajar tuh, dari segala lubang keluar darah. Otomatis kan dilap kain kasa, kapas dan sebagainya. Ada yang dimasukin plastik di kuburan ini buang, ada yang dibuangnya sembarangan. Emang di mana buangnya?
di sebelah sana. Udah coba tunjukin kalau kamu emang bener, kan emang nggak pernah ke rumahnya kan. Kalau emang cuma kita lihat belakang, kalau emang bener, saya baru percaya. Kita ke belakang dah tuh masih Asep nih. Ketika saya tunjukin, alhamdulillah bener. Kalau enggak, gue diketok pakai pistol tuh. Apa itu? Kasa, kapas dengan sisa-sisa darah. Jadi dia pengen ngasih tahu bahwa itu jangan begitu kalau mau digali di kubur. Dibersihin lah ya. Dibersihin. Itu masih, jadi bukan air yang mengalir, dia emang got yang kering, tapi nggak ada saluran airnya gitu. Jadi kalau hujan dia ngembeng, tersurut lagi tetap di situ. Akhirnya selesai, dia nangis, minta maaf ke saya bahwa maaf tadi sedikit gentak-gentak, udah selesai digali, kita ke ruang tamu lagi, baru saya ceritain. Sebenarnya ini mau ngomong, ada rekan bisnis Om yang nggak suka, akhirnya kena tante. Dia ceritanya, emang kenapa urusannya? Saya nggak ngerti Om, yang pasti itu ada kiriman. Om ada kejadian apa? Ternyata emang kejadian sebelum itu ada yang lempar pasir dari atas selama 3 hari berturut-turut. Itu pasir ser dia cerita. Cuman dia pikir mungkin itu ada lantai atas nyiram-nyiram. Nah ketika udah selesai, si Asep nih bilang, mau tahu nggak Om ini siapa orangnya? Nah si Om ini ngomong, siapa orangnya? Ini mau dikasih tahu belak-belakan atau seperti apaan? Saya udah tahu siapa orangnya. Emang di salah satu rekan kerjanya dia menginginkan posisi, posisi di tempat dia itu mungkin ada beberapa ladang uang yang sampingan. Ya, akhirnya emang bukan rahasia umum di tempat seperti itu banyak. Jadi diminta tolong siapa orangnya, akhirnya dikasih tahu lah lewat video dan sebagainya, ciri-cirinya itu dikasih tahu. Cuman emang si Asep menyarankan cukup tahu aja ini nggak ada undang-undang buat menuntut dan sebagainya. Dan akhirnya setelah pulang kita kan yaudah makasih ini udah ditolongin. Ketika pulang saya masih bisa ngelihat masih ada si Asep udah pulang. Ini kayak udah beres, masih ada apaan lagi? Si Asep bilang udah beres, udah biarin aja Rin, udah begitu. Masih ada lagi, ternyata masih ada kayak, jadi ketika dikeluarin dikiret itu kan emang di sana kan keluar kan. Jadi waktu kejadian itu antara mau melahirkan apa enggak. Jadi kayak udah ketuban pecah, emang udah waktu lahiran. Mules. Itu juga meninggalnya posisinya udah keluar. Jadi ketika ada minta tolong bidan dan ada beberapa potongan itu masih ada di situ. Dan kita kan emang nggak ngerti. Di mimpi kita cuman perban sama kapas. Yeah. Kok masih ada? Loh, Sep nih, udah biarin aja. Tidur lagi lah. Ketika tidur, nggak tahu kenapa mimpi lagi, tapi dia nggak ngomong, cuma bilang hari-hari. Ini nggak ngerti hari-hari apaan ya. Besokannya lagi, Om, kenapa lagi udah beres kemarin? Ke belakang lagi deh Om, coba Om. Ketika pas di belakang, bener ada segumpalan bekas, nggak tahu hari-hari, nggak tahu apa, ada gumpalan kayak seperti daging. Itu dikubur. Itu posisi di mana itu hari-harinya? Di dekat kapas sama perban. Jadi ketika ini kan emang harus dipotong. Iya. Entah ada keterlodoran dari si bidan, kita kan nggak tahu, maksudnya nggak ada banyak orang yang ngurusin karena kan posisi kan udah crowded dan sebagainya, entah itu pececer dan sebagainya, udah tolak situ. Ternyata masih ada. Akhirnya udah selesai itu langsung di sekitar sampai seminggu pengajian bersama. Nah itu baru nggak ada, cuman beberapa orang masih ngeliat di situ dan nggak bisa diusir sampai sekarang. Jadi kalau ada yang lewat situ, udahlah mau gimana lagi, udah tos-tosan, padahal udah nggak ada apa-apaan. Jadi kejadian di sana tuh emang sampai saat ini masih banyak yang kayak begitu. Dan itu adalah salah satu kejadian dari beberapa tragedi yang terjadi di asrama Brimob. Iya, jadi emang kejadian, apalagi kejadian yang pertama penembakan itu yang anak kecil yang pecah di belakang kepalanya. Setelah itu terjadi seperti ada memancing makhluk-makhluk astral lainnya untuk datang. Kalau dulu kan emang noni-noni teman, makin di sini ada yang gundurwo, ada yang pocong, kayak pocong itu kan di situ. Ada satu kejadian saya pulang malam, mau lewat pintu depan, pas mau pulang modelnya tuh kayak tanah yang udah kering Bang. Tapi baunya anyir. Saya kirain ini siapa yang bikin jet pump. Biasanya kan di sono kan suka bikin jet pump, harusnya itu bekas tanahnya tuh ditaruh, dikumpulin. Yeah. Nah, lagi bikin jet pump biasanya orang kan naruh asal-asalan tanah.
perkiraan saya tuh siapa yang naruh tanah jet pump ke sini. Makin dekat banjir, itu mukanya yang kayak sobek, kayak gompal-gompal keserot. Dan itu ternyata pocong. Yang kira kan pocong kan putih. Ini nggak putih. Berarti ini pocong nih, sosok lain lagi. Ternyata itu pocong. Jadi di lokasi yang sama selalu muncul hal-hal seperti itu. Jadi pocong itu tidur di depan rumah. Langsung saya lari lewat belakang. Nelpon saatnya udah nggak bisa ditelepon lagi. Besoknya masih nggak bisa ngomong lagi. Akhirnya udahlah, hal yang begini mungkin di sini selalu ada. Kita hidup berdampingan, cuman beda alam. Jadi kayak halnya di sini juga pasti ada. Cuman kan kita beda alam. Emang alam yang berbeda. Jadi saya pikir emang apesnya saya tuh ngelihat begituan. Belum lagi saya ngelihat dengan gondoruo yang ada di toren, yang lagi duduk. Emang nggak apa-ngapain. Cuman kan perasaan nggak nyaman itu kan lumayan Berasa. menyebalkan sih Bang. Maksudnya kalau ngelihat yang indah-indah kan enak. Kalau ngeliat yang begitu, balik lagi yang sesuai apa yang saya pikirin setelah gue komunikasi sama lu, apalagi nih. Biasanya setelah komunikasi seperti itu, kawan-kawan makhluk abstrak lainnya kan bakal ngelihat entah bakal wujudin saya, bakal ngomong sesuatu, saya udah nggak mau lagi lah begitu-begitu. Sampai saat ini tuh masih ada. Seminggu yang lalu masih ada. Masih sempat ngelihat. Cuman kan yang tadinya nggak terbiasa, melihat tiap hari kan jadi terbiasa. Jadi hal kayak gitu, jadi mau ngomong ke orang yang pintar juga, ini mau ujung-ujungnya udah tahu. Pasti dibilang beda alam. Jadi kalau buat kayak uka-uka di situ mah, kalau ada yang bisa ngelihat six sense gitu, ada punya mata batin atau mata indra keenam ya Bang ya, pasti bisa ngeliat banyak di sana. Dan kebanyakan orang sana pun juga udahlah, kunti-kunti itu udah biasa ada di sana gitu. Jadi terbiasa, udah kayak kita hidup di zaman sekarang yang tadinya pandemi jadi endemi, yang tadinya orang pada takut sama corona udah berdampingan. Oh dulu mah takut, kadang-kadang pernah nggak ada yang keluar karena itu keseringan keluar loncat terbang-terbangan, udah selesai. Sampai pocong aja kadang-kadang kita lagi nongkrong, dung udah biasa. Kalau dulu lagi rame-rame sok ngejar, pocongnya balik kita balik. Bubar tongkrongan biasa. Dulu begitu Bang. Jadi kita berlima, pocong lewat tung sok ngejar. Pocongnya balik lagi. Iya. Kita bubar, dikejar jadinya. Jadi makin di sini kadang-kadang lewat, udah biarin aja. Udah hal-hal yang biasa di sana. Jadi emang kayak kalau beberapa orang yang bisa ngelihat menyarankan bahwa kalau ngurusin begituan nggak ada habisnya. Kita mindahin sesuatu ke tempat lain, bakal ada lagi. Jadi mendingan dia di situ, kita udah pada tahu, dia juga kalau bisa ngeliat berarti kita anak sini. Jadi ya udahlah, yang sering digodain mah tukang mie tek-tek kan keluar malam, Bang, beli Bang, sering banget begitu. Bang, beli Bang. Pas lagi mau dibikinin, dia kayak muter gini. Pagi-pagi cuman ada mie tek-teknya doang. Ini tukangnya mana? Ternyata abangnya lari, dia ditinggal. Jadi pas siang-siang itu jam 11-an abangnya datang. Ini saya kan udah kita pindahin. Dikasih tahu lah, kenapa Bang, kok ditinggal? Semalam saya ngeliat di sini. Kita udah Bang, nggak apa-apa begitu. Jadi dia itu trek pertamanya yang tadinya lokasi itu trek terakhir buat muter, jadi trek pertama agak sorean. Jadi ke tempat lain. Sering tukang somai juga begitu. Jadi kalau ada tukang-tukang yang ninggalin barang dagangan, berarti habis ngeliat. Jadi mereka kaget. Kalau kita ini tukangnya nggak ada nih. Berarti kemana nih? Berarti dia habis ngeliat tuh malam. Jam 11, jam 1, pasti abangnya datang. Jadi kayak udahlah. Udah biasa. Tapi berarti tukang-tukang nggak ada yang lewat lagi dong, Sir? Udah nggak ada lagi. Bentok di depan. Udah nggak ada yang berani masuk. Soalnya mereka kayaknya nggak siap sama penampakannya. Soalnya kalau mereka di depan cerita sama kita, tidak sesuai harapan setan-setan yang di TV. Jadi kalau ngelihat makhluk astral begitu, kadang-kadang memunculkan wajah apa yang paling dia takutin. Kalau dia udah takutnya sama wajah yang modelnya sebelah, suster gepengnya pernah di situ. Kebetulan Mr. Gepeng itu. Suster. Ini suster gepeng. Suster. Pernah kejadian suster gepeng. Kita kan posisinya kan sebelah nama rumah sakit. Rumah sakit. Jadi pernah nyasar ke situ. Suster gepeng dulu terkenal, suster gepeng. Jalan di daerah tempat yang kita tiang listrik, jalan. Gepeng ya? Gepeng.
Dulu mitosnya Mr. Gepeng kalau di sekolahan tuh. Kalau tempatnya Suster Gepeng, gara-garanya tuh kejepit lift. Zaman dulu kan lift nggak ada Nah, pengaman. sama itu juga yang Mr. Gepeng kejepit lift, tapi kan di sekolah negeri kan tidak ada lift. Oh, iya. Iya, aneh banget bisa datang ke situ. Soalnya kalau makhluk astral begitu, balik lagi Bang, kadang-kadang dia nggak mengetahui bahwa dia sudah meninggal. Jadi itu jalannya dia nggak paham, maksudnya dia nggak mengenali siapa kecuali ketemu sama orang yang Iya. ngerti, dibikin kayak ingat, akhirnya dia sadar, oh iya, kayak dia kayak orang kena bius. Jadi itu jalan aja tuh sekelilingnya sama. Sampai kita kirain, wah ada wabah apa nih, ada musibah apa, sampai ganti-gantian per RT. Hilang begitu aja tuh. Mungkin di luar ada yang sholat gaibin dan sebagainya. Yang pasti kalau kasus Suster Gepeng lewat kemana-mana tuh, itu hilang dengan sendirinya. Kalau yang pocong, beda lagi. Pocong sama babi ngepet, itu bersamaan. Babi ngepet. Ada yang miara, kena ketahuan, diusir. Oh beneran? Beneran. Jadi kalau Tangga? beda RT. Beda RT. Oke. Jadi ketahuan, emang pada dasarnya kan, itu kan aib. Dia pindah sendiri. Gara-garanya itu, nggak tahu kenapa, pas di situ tuh lagi musim pocong sama babi ngepet kan. Kita ya udahlah pada ganti-gantian begadang. Pas lagi begadang, pocong lewat kan. Kejar nggak? Enggak, jangan. Ntar balik lagi ke kemarin. Ya udah. Nah udah gitu kan kita bercanda-bercandain kan. Udah selesai, ada lagi lewat. Anjing tuh, bukan anjing, senter. Babi, kita kejar, nggak dapet. Nah mulai ada tuh selama sebulan, 2 bulan, ada kasus. Kita kan ngasih tahu namanya di asrama tuh omongan sedikit nyebarnya cepet. Iya. Babi ngepet. Ternyata ada beberapa orang di beberapa RT yang sengaja naruh duit asal-asalan, hilang. Nggak hilang semua, cuma hilang beberapa. Dan rata-rata banyak. Berarti fix, itu babi ngepet beneran. Bukannya anjing gede yang kita kira babi ngepet. Nah, pada musim itu, kita kejar, Bang. Kita timpukin tuh. Kita timpukin sampai kena, lari lagi. Nih, besok kalau ada yang pincang ya, kita kenain tuh tadi kan. Kan jalan kayak gitu kan, itu miring. Ada yang pincang. Cuma kita, jangan. Ini asas pradugaan. Kusut nanti. Terus akhirnya ada omongan kayak gitu. Kemarin kena sama anak-anak ditimpuk. Pengen ditembak, takut salah dan sebagainya. Udah mulai omongan dah tuh. Dia mulai agak-agak. Namanya orang punya salah kan, pasti kan kesindir dengan omongnya. Itu kemarin pasti yang kepincang. Jadi belaga-belaga di kuat-kuatin. Udah sering tuh. Akhirnya kita pakai senapan angin. Karena takut kan kita ada beberapa teman anggota, cuman kan kalau melepaskan tembakan kan takutnya ada sesuatu yang nggak diinginkan. Entah kena temen atau kena rumah orang, mental proyektilnya. Kita pakai mimis. Sengaja tuh semua pada pakai mimis. Ketika ada tembakan asal-asalan, tak. Ada yang kenain kayak kepala. Soalnya kan posisinya begini. Kenain, tak, nggak mati. Cuman berdarah. Berdarah tuh mimisnya tuh bagus dia. Udah gitu, lari. Langsung kita ngadu. Kena kepalanya. Apa nih? Hidung. Enggak. Nih, sini-siniannya nih. Orang kelihatan kok. Yakin? Iya. Besokannya kita tungguin tuh orang. Nggak keluar-keluar. Kebetulan itu saudaranya anggota. Bukan anggotanya. Saya nggak tahu itu dia bekerja sama apa enggak. Udah gitu selesai. Perban lah. Mulai ngomong. Oh jangan-jangan ini. Jangan-jangan. Tanpa kita ngomong dan sebagainya. Dalam waktu sebulan. Rumah itu dijual. Dia pindah ya? Dia pindah, kejadian selesai. Ternyata ya dibilang beneran kita takut, cuman gara-gara begituan kok sebulan langsung dijual murah rumahnya. Ada kemungkinan. Jadi di sana tuh buat kasus-kasus yang jadi kayak sarang demit. Pernah dalam satu ketika beberapa paranormal datang ke asrama. Jadi ada salah tempat di tengah-tengah asrama itu ada taman. Dia masuk ke dalam, sempat ada dulu acara waktu saya SMP, ada acara televisi yang mau ngeliput. Dia mendatangkan sekitar 10 peramal, orang pintar. Udah ke sana sampai pagi tidur. Dan ternyata di sana adalah titik sarang di mana ada demit. Di taman itu. Di taman itu keblok buat kita main bola. Itu benar-benar ketika mau diliput kan harus ada izin dari kepala asrama. Ketika proposal datang kepala asrama dilarang karena terlalu mengekspos. Kalau cuma cerita nggak ada masalah, cuman kalau seandainya
sampai diekspos, letaknya di mana, itu bisa bumerang. Takutnya ya ada sesuatu yang nggak diinginkan. Kalau kegiatan begitu kan harus ada izin yang lebih tinggi kan. Nah, ternyata pas cerita di situ, emang itu sarang dedemitnya. Dari manapun penjuru dedemit dia pasti ke situ. Dan sampai sekarang itu nggak bisa diapa-apain. Masih ada tuh ya? Masih. Terakhir ada isu apa nih? Kalau isu yang udah paling terkenal Mbak Kunti sama Pot. Kuntilanak. Kuntilanak sekarang terlalu banyak. Kebetulan kan emang sebelahan sama rumah sakit. Itu parah. Jadi suka terbang-terbangan. Kalau orang yang lama masih santai. Cuman kalau orang yang baru udah jam 12 ke atas sudah jalan pada keluar. Oke. Itu tadi tuh ciri-ciri asrama itu di samping rumah sakit tuh ya. Iya, Jakarta tuh ya. Jakarta, daerah Mau Jakarta. spill lagi nggak di mana ya? Nah, itu aja dah. Yang ngeri dah kalau seandainya ada yang nggak percaya, gampang kontak. Iya, Ngopi-ngopi di sebelah situ. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya lebih dalam lagi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Bang Rino. Iya. Bang Rino ada di mana, Bang? Instagramnya? Ada di Rino Gaban. Rino Gaban. Nah, itu tadi. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Ya, jadi emang di situ kayak kalau ada tukang jualan es campur, isinya kan macam-macam. Kalau ini jin campur kali ya. Iya, Allah. Jadi emang chemistry-nya di situ kayak ada sesuatu daya magnet yang membuat beberapa makhluk astral untuk datang. Semua temen yang punya kelebihan kayak daya penglihatan lah gitu ya, pasti begitu. Yaudah, paling untuk cerita malam ini dari Bang Rino sampai situ aja, Bang ya. Iya. Terima kasih Bang Rino udah Iya, Bang. datang di Sip. Lentera Malam. Sip. Jangan kapok Bang kalau misalkan diundang lagi ya. Wah, mampir-mampir Siap, sini siap, dah siap, dengan siap. senang hati ya. Yaudah, gua Jamal dari Lentera Malam izin pamit. Bye.